Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah semester 7. Saya Nur Hidayatul Maulida dengan rekan saya Rosi Lutfiana dari kelompok 4 pada mata kuliah Hukum Zakat dan Wakaf akan mempresentasikan mengenai mustahik zakat beserta pembagiannya. Baik, yang pertama mengenai pengertian mustahik zakat. Apakah itu mustahik zakat? Yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, di sini telah dijelaskan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 bahwasanya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60. Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwasanya ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Nah, di antara 8 tadi kami akan memperjelaskan satu persatu mengenai golongan-golongan yang berhak menerima zakat. Golongan yang pertama yaitu adalah orang fakir atau bisa disebut dengan al-fuqara. Al-fuqara adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. Nah, al-fuqara ini adalah bentuk jamak dari kata al-fakir. Hal-hal yang berkenaan dengan masalah fakir yaitu yang pertama, orang yang jauh dari hartanya atau mempunyai piutang tetapi belum jatuh tempo, tetap berhak menerima zakat sebagai orang fakir. Kemudian yang kedua yaitu orang yang cakap berusaha tetapi tidak dapat melakukannya karena sibuk dengan kegiatan menuntut atau mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga ada orang yang tidak berusaha karena menyibukkan diri dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kemudian yang keempat yaitu orang yang kebutuhannya dicukupi oleh kerabat atau suaminya dan tidak berhak atas zakat sebagai fakir. Golongan yang kedua yang berhak menerima zakat ialah orang miskin atau disebut al-masakini. Al-masakini ialah orang yang memiliki pekerjaan tetapi penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan yang dimaksud ialah makan, minum, pakaian, dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Misalnya, seorang pedagang yang memiliki modal berjumlah senisab atau lebih tetapi keuntungan yang dihasilkan tidak dapat mencukupi kebutuhannya, ia tetap dianggap miskin dan orang tersebut wajib mengeluarkan zakat hartanya karena telah mencapai senisab, tetapi ia boleh menerima zakat sebagai orang miskin. Dengan yang ketiga yang berhak menerima zakat yaitu panitia zakat atau al-amil. Amil ialah orang khusus yang ditugaskan oleh imam atau wakilnya sebagai petugas atau panitia yang mengurusi seluruh masalah zakat. Meskipun mereka kaya, karena mereka telah mengeluarkan waktu dan jerih payahnya untuk ikut menangani pekerjaan buat kepentingan kaum muslimin. Adapun syarat-syarat menjadi amil zakat yaitu yang pertama ialah harus seorang muslim karena ia mengurusi zakat yang berhubungan dengan kaum muslimin. Kemudian syarat yang kedua yaitu seorang mukallaf atau dewasa yang sehat akal pikirannya. Syarat yang ketiga yaitu seorang yang jujur karena ia menerima amanat harta kaum muslimin dan jangan sampai disalahgunakan. Kemudian syarat yang keempat yaitu seseorang yang memahami seluk-beluk zakat mulai dari hukumnya sampai dengan pelaksanaannya. Kemudian syarat yang kelima yaitu seseorang yang dipandang mampu melaksanakan tugasnya, apalagi kalau amil itu benar-benar difungsikan. Syarat yang keenam yaitu seorang laki-laki menurut sebagian pendapat ulama, karena pekerjaan tersebut berat dan lebih pantas dikerjakan oleh seorang laki-laki. Golongan yang keempat yang berhak menerima zakat yaitu mu'allaf. Nah, menurut bahasa, al-mu'allafah qulubuhum berarti orang yang dijinakkan atau dibujuk. Orang-orang mu'allaf yang dibujuk hatinya ialah orang-orang dari kaum kafir atau dari kaum muslimin yang diberi zakat bukan karena alasan mereka fakir,
tetapi supaya orang-orang itu tertarik dengan Islam, atau supaya ia dan para pengikutnya merasa sungkan berbuat jahat kepada kaum muslimin dan mau berbuat baik atau berhenti berbuat jahat kepada kaum muslimin. Menurut mazhab Syafi'i, mu'alaf itu ada 4 macam. Yang pertama yaitu orang yang baru masuk Islam, sedangkan imannya belum teguh. Kemudian yang kedua yaitu orang Islam yang berpengaruh dalam kaumnya, dan kita berpengharapan kalau dia diberi zakat, maka orang lain dalam kaumnya akan masuk Islam. Yang ketiga yaitu orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir. Kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan kafir yang di bawah pengaruhnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu orang yang menolak kejahatan, orang yang anti zakat. Golongan yang selanjutnya yang berhak menerima zakat yaitu para budak. Maksud para budak di sini ialah para budak yang mukotob, yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian yang sah dengan tuannya tetapi tidak mampu membayarnya dapat diberikan zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya. Kemudian yang keenam, orang yang berhak menerima zakat yaitu orang yang punya hutang atau biasa disebut dengan al-ghorim, yaitu orang yang memiliki banyak hutang. Menurut mazhab Hanafi, orang yang berhutang karena bangkrut, disebabkan kebakaran, bencana alam, dan ditipu orang, zakat dapat diberikan kepada orang-orang tersebut. Ghorim di sini ada 3 macam, yaitu yang pertama, orang yang berhutang untuk memenuhi kepentingan maslahat dirinya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu orang yang berhutang karena kepentingan mendamaikan perselisihan atau biasa disebut islah zat al-bayin. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain. Kemudian orang yang berhak menerima zakat yang ketujuh yaitu orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah secara sukarela tanpa mendapatkan gaji dari pemerintah atau dari harta fai. Para pejuang seperti ini berhak mendapatkan bagiannya dari zakat sekalipun mereka kaya. Yang berhak menerima zakat yang terakhir atau yang ke-8 yaitu ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang atau akan melakukan perjalanan atau musafir, dengan syarat yang pertama perjalanannya itu tidak untuk maksiat. Kemudian yang kedua yaitu ia kehabisan bekal, tidak mempunyai harta atau kekurangan biaya untuk perjalanannya. 8 tadi merupakan orang-orang golongan yang berhak menerima zakat. Nah, sekian presentasi dari kami. Mbok bilih wonten kelinta-kelintunipun kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.